Halo semuanya, pada video ini saya akan jelasin cara penggunaan screener dan chart Hakaki. Chart ini adalah salah satu dari sekian banyak tools Win yang saya sendiri juga pakai ya dalam trading saya sehari-hari. Menurut saya, chart ini tuh efektif banget untuk dipakai, bisa buat day trading maupun swing. Di channel Win itu ada screener Hakakinya, jadi seperti ini ya tampilannya, dan ini secara daily di broadcast selama jam trading, kurang lebih per 30 menit, jadi artinya setiap 30 menit dia akan otomatis broadcast ke channel Win channel ini, sampai closing market. Buat teman-teman yang belum ngerti, Hakaki itu apa sih maksudnya? Haka itu diambil dari istilah hajar kanan atau beli di angka over paling atas ya. Jadi kalau misalnya kita melihat tampilan dari sekuritas, over itu ada di kanan dan bid itu ada di kiri. Jadi kalau HK artinya kita beli di angka over yang paling atas, jadi nggak pakai antri lagi. Kalau haki itu artinya hajar kiri atau jual di angka bid paling atas. Jadi jualnya juga nggak pakai antri lagi. Fungsi screener sama chart Hakaki itu buat nunjukin berapa banyak sih pelaku market yang hajar kanan sama hajar kiri. Kalau banyak yang hajar kiri atau jualan, bisa kita artikan sebagai distribusi. Kalau banyak yang hajar kanan atau beli, kita bisa artikan terjadi akumulasi. Angka yang di sini, yang di sebelah sini ya, menunjukkan power HK-nya. Dan di list ini tuh udah diurutin dari yang paling gede powernya ada di atas, sampai yang bawah itu yang paling kecil. Kalau yang haki nggak ada di list ini. Dapat dari mana angka ini? Nggak usah dipusingin ya. Yang penting kita tahu kalau paling atas itu paling gede power HK-nya. Yang kedua, ini angka current price. Jadi bukan angka untuk beli. Analisa kita tetap harus berdasarkan chart. Jadi untuk analisa kita tetap harus cek masing-masing chartnya. Yang paling kanan ini adalah ROC atau rate of change dan itu diukurnya dari opening, bukan dari closing. Jadi kalau opening ada gap down atau gap up, akan diukur dari angka openingnya. Terus kalau masuk di screen ini, bukan berarti kita bisa langsung beli tanpa analisa ya. Tetap kita harus analisa, kita cari support resistnya itu di mana, udah liquid belum, money managementnya bagaimana, dan buat fast trade atau swing dan sebagainya. Untuk chartnya di Roombot, kita bisa ketikin perintahnya yaitu /HH nama saham ini ya. Kalau ini contoh chartnya adalah MPPA, maka kita ketikin aja slash atau garis miring HH spasi MPPA. Jangan lupa dikasih spasi. Kalau misalnya dia tanpa embel-embel di belakang, cuma garis miring HH spasi MPPA, itu artinya chart secara daily. Kalau kita mau cari di intraday, maka kita bisa tambahin time frame di belakangnya. Contohnya yang ini 5 menit, 15 menit, 30 menit, hourly itu 1 jam, dan 4H itu 4 hourly atau 4 jam, W untuk weekly dan M untuk monthly. Kurang lebih sama ya, seperti perintah chart Win dan chart MS. Di bagian kiri atas sini, itu tuh ada banyak informasinya, yaitu open, high, low, close, lalu ada support resistance-nya, ada garis win line-nya. Untuk volume yang di sebelah sini, ini saya coret, dan AVG price-nya, ini bisa kita abaikan aja karena data dari vendornya itu nggak support. Jadi kalau mau teman-teman mau cek data volume dan AVG price, kita bisa pakai chart yang ada di chart Win. Selebihnya ini kurang lebih sama ya kayak di chart Win, yaitu dia ada support resistnya yang sebelah sini secara horizontal, juga ada garis win line-nya, juga ada channel trend, juga ada angka yang sebelah sini tuh angka candle, dia warnanya mengikuti ya. Jadi warnanya dia mengikuti ya, kalau candlenya merah maka dia merah, kalau candlenya hijau maka dia hijau. Yang ini juga adalah angka win. Yang ini juga ada pixelnya, kurang lebih sih sama dengan penjelasan di chart Win. Jadi bagi yang belum paham, bisa cek video penjelasan chart Win yang lebih detail. Di panel ini, yang sebelah sini ya, ada frekuensi analyzer atau FQ. FQ itu frekuensi analyzer. Fungsinya untuk mendeteksi transaksi big money yang lewat. Baik big money-nya belanja ataupun jualan, jadi berlaku dua arah. Maka kita harus cek juga hak-haknya untuk membantu. Jadi kita tahu ya, big money-nya ini lagi jualan atau lagi beli. Panel yang paling bawah ini adalah panel haki. Kalau histogram atau barnya berwarna hijau, artinya ada yang HK. Kalau barnya merah, maka artinya ada yang jualan.
Semakin tinggi bar hijaunya, artinya semakin banyak yang HK atau power HK-nya besar, dan sebaliknya. Garis yang berwarna hitam ini adalah garis rata-ratanya. Kalau semakin menanjak, itu artinya bagus. Bandar atau market maker yang serius akumulasi saham pasti nggak hanya 1 hari. Mereka akan masuk secara rutin. Dan itu tergambar dari rata-ratanya ya, garis rata-ratanya. Kalau cuma spike atau akumulasi di time frame kecil atau terjadi hanya 1 hari, bisa jadi bandarnya cuma mau fast trade atau copet-copet aja. Untuk chart yang hakaki tampilannya tuh seperti di bawah sini, terlihat nggak wajar dan aneh, artinya hakakinya tuh nggak valid. Gerakannya juga nggak searah dengan hakakinya. Kenapa bisa nggak valid? Karena ada indikasi bandarnya tuh cuma tuker-tukeran barang. Jadi kesannya tuh banyak yang HK, padahal enggak ya, hanya tukeran barang aja. Tujuannya biasanya supaya volume transaksinya terlihat besar. Untuk chart yang nggak valid hakakinya, kita masih bisa analisa secara manual pakai technical atau pakai chart win aja. Jadi untuk chart win itu analisanya dari segi technical, kalau chart hakaki itu kita analisanya berdasarkan dari segi bandarmologinya. Jadi sangat mendukung ya. Jadi kedua chart itu saling mendukung. Ini contoh saham Pegas, saya pilih secara acak dari list yang di depan ya. Di tanggal 10 Juni jam 3 sore, di sini di sebelah kiri itu ada informasinya. Di tanggal 10 Juni jam 3 sore, dan ini adalah chart 5 menit. Di sini ada sinyal segitiga win, pixelnya juga hijau-hijau, dan hakakinya barnya hijau-hijau, garis hitamnya juga semakin menanjak. Artinya bagus ya. Dia closing di atas resist, ini ada resistnya yaitu 1145, dia closingnya di 1150. Selanjutnya, Pegas di esok harinya masih dengan chart 5 menit, jadi kalau kita entry pakai chart 5 menit, kita exitnya juga pakai chart 5 menit. Tanggal 11 Juni jam 13.50 di chart 5 menitnya, teman-teman bisa lihat harganya yang tadinya kemarin closing sebelah sini, sudah nanjak ya, menjadi ini terakhir di chart ini adalah 12.45. Dia ada resist di sebelah sini yaitu 1250. Untuk yang ingin fast trade bisa pakai chart 5 menit. Support resistnya atau analisanya juga pakai yang di 5 menit. Jadi jangan digabung-gabung dengan time frame lainnya. Kecuali teman-teman mau analisa multi time frame ya, fungsinya untuk swing. Kalau mau kejar harga, maka teman-teman wajib menggunakan money management. Jadi misalnya entry-nya kemarin dan teman-teman mau langsung HK nih. It's okay, boleh juga, tapi gunakan money management. Jadi cicil beli dulu sedikit. Supaya kalau dia nggak langsung naik, dia malah koreksi dulu ke support, kita masih bisa cicil di harga bawah. Usahakan juga untuk beli di area VWAP. Untuk VWAP, teman-teman bisa pakai win chart dan gunakan yang chart daily ya. Next di chart ini, yang tadinya dia sudah menyentuh resist, dia kembali koreksi menuju area support. Bagi yang fast trade, teman-teman bisa gunakan strategi, misalnya kalau dia sudah mendekati area resist, teman-teman bisa take profit sebagian ya. Jadi kalau misalnya dia jebol support yang di sini, teman-teman bisa langsung take profit semua, at least udah amankan cuannya sebagian. Untuk swing, fokus utamanya itu ke chart daily, dan ini adalah contoh chart daily dari Pegas. Jadi support resistnya juga dan trading plan-nya juga pakai yang chart daily. Kalau secara teknikalnya dia sudah menarik dan dia lagi di support kuat, lalu di time frame kecil pas kita cek ya, contohnya time frame 5 menit mulai ada yang HK, grafiknya mulai menanjak, maka kita bisa spec buy. Jadi cocok juga chart ini untuk bottom fishing. Oke, saya rangkum ya beberapa poin pentingnya, yaitu yang satu, kalau bar hijau itu adalah artinya banyak yang HK. Kalau bar merah artinya banyak yang haki. Lalu kedua, garis hitam yang di sebelah sini adalah rata-ratanya. Semakin menanjak semakin bagus, artinya bandar cukup serius akumulasinya. Kebalikannya, kalau misalnya dia semakin menurun, artinya bandar sedang distribusi ya. Ketiga, untuk chart yang nggak valid, kalau nggak valid artinya gunakan TA-nya aja atau bisa gunakan chart win. Yang keempat, untuk entry exit kita tetap analisanya menggunakan support resist dan VWAP ya. Analisa tetap menggunakan support resist dan minimal entry di area VWAP.
Yang kelima, selalu gunakan money management atau cicil, jangan all in. Yang terakhir, yang nomor 6, kalau time frame kecil untuk fast trade, time frame kecil untuk fast trade. Ini saya hapus dulu deh. Yang keenam ya, TF kecil untuk fast trade. Kalau time frame-nya daily atau time frame lainnya yang besar, maka untuk swing. Kira-kira sekian mengenai HKAKI. Kalau masih ada yang bingung, bisa langsung tanya aja ya di room member dengan para tim Wisdom and Invest. Sekian dan terima kasih.